Perkenalkan, saya Nisvisa Fitri dengan NIM 23650023. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Langsung saja di sini poin pertama ada fase definisi. Materi kedua ini bertujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya waktu dan penyelesaian suatu produk. Lanjut, 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama ada memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirement analysis dalam membuat proyek TI. Yang kedua ada keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa resiko yang mungkin terjadi yang dapat mengagalkan proyek tersebut. Yang ketiga ada pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Lanjut, dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan atau requirement dokumen adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Lanjut, dokumen kebutuhan biasanya meliputi 1. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. 2. Deskripsi umum menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. 3. Kebutuhan spesifik mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi. 2. Kebutuhan non-fungsional menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. 4. Glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. 5. Lampiran, bisa berupa diagram, mockup, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Lanjut, dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, request for a proposal, atau RFP, ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Lanjut, langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan RD. Sebelum pembuatan dokumen kebutuhan RD, ada beberapa langkah penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa RD yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan. 1. Pemahaman proyek. 2. Identifikasi pemangku kepentingan. 3. Wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. 4. Analisis pasar. 5. Studi kelayakan. 6. Identifikasi kebutuhan awal. 7. Penyusunan kerangka kerja RD.
8. Evaluasi teknologi yang diperlukan. 9. Pembuatan prototipe awal. Ke-10. Penyusunan jadwal dan rencana kerja. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat dan sesuai kebutuhan. Lanjut, contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen kebutuhan RD untuk proyek ini. Yang pertama, pemahaman proyek, memahami tujuan dan sistem informasi perpustakaan. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, pemangku kepentingan bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengelola perpustakaan. Yang ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, analisis pasar. Meskipun ini bukan produk komersial, membandingkan dengan sistem informasi perpustakaan universitas lain dapat memberikan ide fitur apa yang bisa ditambahkan. Yang kelima, studi kelayakan. Menilai apakah sistem informasi yang diinginkan bisa dibangun dengan sumber daya yang ada, misalnya anggaran, tenaga kerja, dan waktu. 6. Identifikasi kebutuhan awal. Yang ke-7, penyusunan kerangka kerja RD. Yang ke-8, evaluasi teknologi yang diperlukan. Yang ke-9, pembuatan prototipe awal. Yang ke-10, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Setelah semua langkah di atas dilakukan dengan baik, barulah tim pengembangan dapat melalui proses pembuatan RD yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Lanjut, perpustakaan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikut adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya, tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Lanjut, poin pertama, dalam suatu studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dan masing-masing penyelesaian masalah. Yang kedua, untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Yang ketiga, untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Lanjut, perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan manajer proyek. Tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting. Apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi 2 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nesvisa Fitri dengan NIM 23650023. Jadi di sini saya akan membahas
lanjutan materi ketiga. Oke, langsung saja. Yang pertama, fase perencanaan proyek TI. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki. Lanjut, pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam mengambil keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Lanjut, fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, ada sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Lanjut, tahapan perencanaan proyek. Yang pertama, urutan kerja. Seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Ramalan performansi penyelesaian proyek. Performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek, penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, manajer proyek. Rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Lanjut, fase perencanaan proyek TI. Yang pertama, merencanakan proyek. 2. Mempersiapkan proyek. 3. Mendefinisikan rincian proyek. Lanjut, merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu A1. Perencanaan strategi. 2. Mengidentifikasi subsistem pada proyek. 3. Menetapkan kendala proyek. 4. Menetapkan prioritas proyek. Bagian A. Perencanaan strategi. Merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditentukan pada fase definisi. Lanjut, B. Mengidentifikasi subproyek. Untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dan fase definisi. Bagian C. Menetapkan kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan perusahaan. Lanjut, 2. Mempersiapkan proyek. Menunjuk anggota tim.
1. Konsultan atau memulai tender. 2. Personal perusahaan sendiri. 3. Gabungan konsultan dengan personal perusahaan. Lanjut, menggunakan jasa konsultan. Kelebihannya, waktu penyelesaian cepat dan kualitas lebih baik. Dan kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan research internal. Kelemahannya, waktu penyelesaian lambat dan hasil kurang berkualitas. Kelebihannya, biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan terjamin. Lanjut, kombinasi menggunakan jasa konsultan dan research internal. Kelebihannya, waktu penyelesaian lebih cepat dan hasil sangat berkualitas. Kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Lanjut, mengumumkan proyek. Alasan pengembangan. 2. Apa sasarannya? 3. Dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Melakukan studi kelayakan. Memahami lingkup proyek yang akan dibangun. 2. Menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Yang pertama, kelayakan teknik. Kedua, kelayakan hukum. 3. Kelayakan operasi. 4. Kelayakan jadwal. 5. Kelayakan ekonomi. Lanjut, kelayakan operasi. Kata kunci. Apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Hal-hal yang dipertimbangkan: kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan efisiensi dari sistem. Per chart, Gantt chart, Microsoft Project Gantt chart, Microsoft Project Per chart. Contoh WBS pendekatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Neswisa Fitri dengan NIM 23650023. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang keempat. Langsung saja ke materinya, manajemen integrasi proyek. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek, manajemen integrasi proyek yang baik. Proyek manajer harus mengkoordinasi semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek. 1. Mengembangkan project charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada project charter. 2. Mengembangkan pernyataan lingkungan awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup, persyaratan, high level, dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Lanjut, proses manajemen integrasi proyek. 1. Mengatur dan mengelola eksekusi proyek.
Melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termaksud di dalamnya. 2. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. 3. Melaksanakan pengendalian perubahan terpadu. Mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proyek organisasi. Yang keempat, menutup proyek. Mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Lanjut, Project Integration Management Summary. Lanjut, proyek charter. Setelah menentukan proyek, apakah yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebutkan keberadaan proyek yang menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Lanjut, Project Charter berisi elemen-elemen yang unik dan berlaku pada proyek tersebut. Nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dan sumber daya, staf dan vendor. Lanjut, project charter. Misalnya nama proyek, sistem informasi rumah sakit, manajer atas nama Esfasari Mkom, tujuan mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Sponsor, perusahaan obat cacing, predikat farma, dan lain-lain seperti yang ada pada project charter ini. Oke, lanjut, kegunaan proyek charter. 1. Mendefinisikan proyek secara jelas. 2. Mengenali atribut-atribut pada proyek. 3. Identifikasi autoritas proyek. 4. Peran kerja orang-orang utama yang terlibat. 5. Sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Lanjut, manajemen integrasi proyek. Proyek integrasi manajemen integrasi proyek. Lanjut, pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope grab. Lanjut, rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek. Proyek unik, rencana proyek juga. Rencana haruslah dinamis, fleksibel, diperbaharui ketika perubahan terjadi. Lanjut, elemen umum dari rencana manajemen proyek. 1. Pendahuluan. Lanjut, deskripsikan bagaimana proyek diatur. Lanjut, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek. Lanjut, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal, dan informasi anggaran. Lanjut, eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap
eksekusi. Lanjut, alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam Manpro, tapi bagaimana melakukannya. Sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak Manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh dan yang bisa diakses dari internet. Lanjut, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Memantau pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi Penutupan proyek. Untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya: prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontak produk, layanan atau hasil akhir, hasil pekan pembaharuan, aset, proses rangkuman. Manajemen integrasi proyek mencakup 1. Pengembangan carta proyek, pengembangan pernyataan lingkupan awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengembangan dan pengelolaan eksklusif proyek, pemantauan dan pengendalian proyek, dan penutup proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nesvisa Fitri dengan NIM 23650023. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Lanjut, proses manajemen lingkup proyek. Perencanaan lingkup menentukan bagaimana ruangan lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Definisi lingkup meninjau cara proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Membuat WBS membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup memformalkan penerimaan lingkup proyek. Mengendalikan lingkup, mengendalikan perubahan lingkup proyek. Lanjut, perencanaan lingkup pada rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek. Membuat WBS
memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. 2. Memasukkan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Lanjut, ini gambar dari contoh project charter. Contoh project charter. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. 1. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset, proses, organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. 2. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Menetapkan lingkup proyek lebih jauh. Project Charter Preliminary Scope Statement, Project Scope Statement versi 1. Membuat Work Breakdown Structure atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini adalah contoh WBS internet disusun berdasarkan produk. Dan ini adalah contoh WBS internet disusun berdasarkan fase. Fase level 0, level 1, level 2, dan level 3. Lanjut, WBS intranet dalam bentuk tabular. Yang pertama, concept. 1. Bagian 1, evaluate current system. 2. Define requirement. Di bagian poin kedua, define requirements ini mempunyai 4 poin, yaitu define user requirements, 2. define contact requirements, 3. define system requirements, 4. define server owner requirements. Lanjut sampai poin yang ke-10. Lanjut, ini adalah gambar dari WBS internet dan Gantt chart dalam project 2000. Lanjut, ini adalah gambar dari Gantt chart internet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Tabel 5-4, Executing Text for JWB Consulting WBS. Lanjut, pendekatan untuk mengembangkan WBS. Yang pertama, pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Yang kedua, pendekatan analog. Meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Yang ketiga, pendekatan top down. Mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Yang keempat, pendekatan bottom up. Mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Yang kelima, pendekatan mind mapping. Menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Ini adalah contoh pendekatan mind mapping.
Hasil WBS dalam diagram. Pustaka WBS dan skope baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci, sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui, dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk skope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memahami sasaran lingkup proyek. Lanjut verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik dalam suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sengsara karena skope krep dan verifikasi lingkup yang buruk. Lanjut, pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk 1. Mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. 2. Memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. 3. Pengelola perubahan ketika terjadi. Varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama mencakup perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisvisa Fitri dengan NIM 23650023. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-6. Materi yang ke-6, Project Time Management. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. JVSP. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan, dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek.
Perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan, mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan delivery proyek. Aktivitas sequencing, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk mengubah jadwal proyek. Mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Lanjut, ringkasan manajemen waktu proyek. Lanjut, planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik, analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi 1. Pengembangan model jadwal proyek, metodologi per jadwal, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Lanjut, mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja. Biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivasi melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Lanjut, milestones. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activities, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. 1. Mandatory dependencies. 2. Discretionary dependencies. 3. External dependencies. Network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dan relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Ini adalah gambar network diagram proyek X. Arrow Diagramming Method atau ADM seringkali disebut Activity on Arrow atau AOA. Network Diagrams. Aktivitas digambar dengan panah, nodes atau lingkaran
adalah awal dan titik akhir dari aktivitas, hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses pembuatan diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya, dan tarik panah antara node 1 ke node-node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. 2. Menggambar diagram network. Dari kiri ke kanan carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan, dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Precedence Diagramming Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Ini adalah gambar dari task dependency types. Contoh PDM network diagram. Estimasi resources kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperoleh tersedia, sebuah resource breakdown. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.